Shalom Aleichem, Bisem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS di dalam hari-hari terakhir menjelang berakhirnya tahun 2022 ya. Ya, kita akan tema yang kita angkat begini, Allah segitiga model baru. Ya, saudara-saudara, Anda pernah dengar Allah segitiga? Iya, dengar Pak. Itu sekarang juga udah 2000 tahun itu Pak usianya Allah segitiga. Ya, Allah segitiga itu harus disadari dia hasil ngarang bebas. Ngarang bebas tanpa dalil. Perhatikan ya. Allah segitiga itu hasil ngarang bebas tanpa dalil ayat Alkitab, ya. Dari dulu sampai sekarang tanpa dalil, ya. Ini dianut oleh Protestan, terutama oleh Protestan. Ini dasarnya adalah dari Tritunggal, ya. Tritunggal. Kalau Protestan itu lebih ke arah segitiga, kalau Katolik itu lebih ke arah Tritunggal. Baik Tritunggal maupun Allah segitiga ngarang bebas tanpa dalil. Nah, setelah bertahan selama hampir 2000 tahun, saya mau cerita ya. Ini ceritanya gini nih. Yesus ya lahir sebagai bayi, oek gitu kan. Sebagai bayi ini oek ya toh. Lalu umur 12 tahun remaja gitu ya. Lalu umur 30 tahun, kalau 30 tahun katanya gondrong, katanya Yesus itu katanya ya toh. Katanya Yesus gondrong ya. Nah, itu umur 30 tahun Yesus gondrong. Lalu mati disalib dong ya. Ini salib ya. Mati disalib. Lalu setelah mati disalib bangkit. Ya, bangkitnya begini dah ya. Ya begitulah ya. Bangkit lalu menurunkan pewahyuan kitab Wahyu ya. Nah, gini ya. Kitab Wahyu, lalu barulah naik ke surga. Itu di singgasana surga ya. Saya gambarin begini dah ya. Ini tahta surga nih ceritanya nih. Ya, Yesusnya kan nggak kelihatan ya, itu cuman sinar begitu ya, nggak bisa diprediksikan, dideskripsikan Yesus itu seperti apa ya. Oke, ya, bayi oek itu tahun 1 Masehi, ini remaja 12 Masehi, mulai melayani 30 Masehi, mati disalib 33 Masehi, ini bangkit masih 33 Masehi, ya bangkit. Terus memberi pewahyuan kepada Yohanes ini sekitar 65 Masehi, lalu ini naik ke surga itu ya mungkin 65 sampai 70 Masehi. Ya. Oke, Yesus lahir itu misalnya Yesus lahir itu misalnya Lukas 2 ayat 7 ya. Yesus 12 tahun, ini Lukas 2 ayat 49. Yang ini di sini mulai ada Bapa. Lukas 2 ayat 29. Lalu 30 tahun mulai melayani, ini ada di Lukas 3 ayat 23. Mati disalib sudah pada tahulah, bangkit sudah pada tahulah. Lalu menurunkan apa ini? Wahyu, baru di tahta surga ini mulai Wahyu 4 ayat 2 dan 8. Oke. Jadi Bapa itu mulai ada muncul Bapa itu ada di Lukas 2 ayat 49 pertama kali. Lalu terakhir kata Bapa itu muncul di sini Wahyu 3 ayat 21. Jadi Bapa itu usianya dari Yesus 12 tahun sampai tahun 65. Berarti berapa itu? 53 tahun. Bapa itu durasinya hanya 53 tahun.
selama Yesus melayani, Yesus menjelaskan siapa itu Bapa. Dia jelaskan di Yohanes 16 ayat 25. Bapa itu kiasan Yesus Allah. Yang selalu jadi Allah itu Yesus. Ya. Oke, sampai sini. Lalu ketika duduk di tahta surga, ternyata Bapa udah nggak ada. Ya, Bapaknya kemana? Kan itu pertanyaannya. Ya, Bapa ada di mana, Pak? Ya, Bapaknya tidak ada. Karena Bapa itu kiasan Yesus Allah di dalam Yohanes 16 ayat 25. Ya, clear sampai sini. Lalu muncullah yang namanya segitiga, Allah segitiga. Dulu di sini itu Bapa. Lalu di sini itu Yesus Yesusan. Saya tidak nyebut Yesus ya. Yesus Yesusan. Kenapa Yesus Yesusan? Karena Yesus ini masih sujud ke sini. Katanya ini Allah. Ini kan katanya Allah. Ini Allah nomor 1. Yesus Yesusan itu Allah nomor 2. Lalu di sini ada Roh. Roh ini Allah nomor 3. Allah ada nomornya ya. Berarti belum final ya. Kalau final itu kan juaranya 1. Ini masih semifinal. Ini Allah semifinal. Ya, Bapa, di sini Yesus Yesusan. Kalau Yesus itu nggak mungkin sujud pada Allah nomor 2, sujud pada Allah nomor 1 itu kan. Ya, kalau di tempat kami ngomongnya ora waras ya. Ya, kata dia Allah nomor 1 bukan Allah nomor 3, Allah nomor 3 bukan Allah nomor 2, tapi mereka satu Allah. Lah ora waras toh, ya. Oke. Ini berlangsung selama 2000 tahun. Ingat, ngarang bebas tanpa dalil. Setelah Yesus naik ke surga tahun 65 atau tahun 70 Masehi, di surga nggak ada Bapa. Lalu kalian masih tetap ngotot. Lalu siapa Bapa yang di sini? Bapa yang di sini adalah iblis. Ya, itu ada di Yohanes 8 ayat 44. Dulu segitiga itu nggak pakai ayat, nggak ada dasarnya. Sekarang ada. Ya, iblis bapamu. Ya, Yesus Yesusan ini siapa, Pak? Mosok Allah sujud ke sini, ini hantu. Di dalam Lukas 24 ayat 37, para murid mengira Yesus itu hantu karena salah memposisikan Yesus. Mestinya Yesus itu Tuhan. Dibilang hantu, lalu Yesus bilang aku ini Yesus. Oh, berarti Tuhan. Ketika Anda salah memposisikan Yesus Yesusan ya, yang masih menyembah kepada Bapa iblis, tentu saja ini hantu Yesus. Ada ayatnya Lukas 24 ayat 37. Lalu siapa roh di sini? Ya, roh di sini adalah roh setan. Di dalam Wahyu 16 ayat 13 sampai 14 yang bentuknya wujudnya seperti katak. Jadi segitiga, Allah segitiga model baru. Allah segitiga model baru adalah Bapa iblis, Yohanes 8 ayat 44, hantu Yesus Yesusan, Lukas 24 ayat 37, ini 24 ya. Kemudian roh setan, Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Anda yang hari ini masih menyembah Allah segitiga, dulu pun tidak ada dalil, dulu ngarang bebas tanpa dalil, sekarang lumayan nih ada dalilnya. Anda yang masih mengimani Allah segitiga, maka Anda menyembah Bapa iblis, hantu Yesus Yesusan, dan roh setan. Ya, catat baik-baik. Saya ulang, Anda yang masih mengimani penyembah Allah segitiga, maka kamu penyembah Bapa iblis, kamu penyembah hantu Yesus Yesusan, kamu penyembah roh setan. Ya. Allah yang benar adalah Yesus Kristus. Ini perhatikan ya, ini Allah yang benar nih ya. Allah yang benar Anda harus baca di sini nih. Ya. Yang pertama kali tentu saja Yohanes 1 ayat 1. Di sini ada Lord, ada God. Ya. Lord itu Allah yang berkarya, God itu Allah yang duduk di tahta surga.
yang duduk di tata surga selalu Yesus. Kemudian Anda harus baca Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa, juru selamat dan Tuhan itu Yesus Kristus dari sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Lalu baca Roma 16 ayat 25 sampai 27. Lalu baca 1 Yohanes 5 ayat 20, lalu baca Wahyu 21 ayat 6. Udah, itu aja. Maka Anda akan mendapatkan Yesus Kristus itu adalah satu-satunya Allah yang benar, bukan dari kemarin sore, tapi dari sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Beda sama Bapa. Lah kalau Bapa itu kan munculnya baru saat Yesus remaja ini. Ya, Yesus remaja umur 12 tahun, Lukas 2 ayat 49. Bahasa gaulnya, emangnya ibu bapak apa nggak tahu kan aku ini harus ada di rumah bapakku. Lalu setelah Yesus melayani ini ngomongnya Bapa melulu, dia jelaskan Yohanes 16:25. Bapa itu kiasanku, yang selalu jadi Allah itu Yesus. Bapa nggak pernah jadi Allah. Lalu nanti dia menurunkan kitab Wahyu, ya toh. Maka terakhir kata Bapa itu muncul di Wahyu 3 ayat 21. Jadi umurnya Bapa itu cuman 65 dikurangi 12 ya 53 tahun lah. Ya. Allah yang umurnya 53 tahun. Durasinya cuma 53 tahun. Allah-alahan. Karena memang Bapa nggak pernah jadi Allah. Kalian saja yang mengatakan jadi Allah. Lalu ketika Yesus duduk di tahta surga, Wahyu 4 ayat 2 dan 8 tidak ada Bapa sama sekali. Oke, pesannya jelas, very clear. Anda yang masih penyembah Bapa, maka Anda penyembah Bapa iblis, ya toh. Lalu hantu Yesusan dan roh setan. Ya, segera tinggalkan ya. Ayo sembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ini akhir tahun 2022. Pesan saya sederhana, sebelum kalian mati, ya toh, tobat. Ya, kalian binasa, penyembah Allah segitiga, dan jangan pernah jadi abu-abu. Pak, kami menyembahnya Bapa dalam nama Yesus. Kamu akan dimuntahkan Allah, ya, karena suam-suam kuku abu-abu di dalam Wahyu 3 ayat 16. Kalian yang masih ragu-ragu, Bapa dalam nama Yesus, Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus, kamu dimuntahkan Allah. Kalau mau sembah Yesus, Yesus saja, nggak usah pakai Bapa-bapaan. Kalau mau nyembah Bapa, tetaplah sembahlah Bapa iblis, ya, berkombinasi dengan hantu Yesusan, berkombinasi dengan roh setan. Itu satu grup, roh setan, hantu sama iblis jelas satu grup. Ya. Berbeda itu, tiga-tiganya berbeda. Iblis beda dengan hantu beda dengan setan, tapi mereka satu apa? Satu roh jahat. Betul kan? Ayo. Ini baru yang namanya Allah-alahan segitiga model baru. Ya. Ya, pesan saya ya sebelum mengakhiri 2012, sebelum Anda mati, ya toh. Mati dalam Bapa tentu saja ya. Kalau Anda tidak mau move on, ya kamu mati dalam Bapa, nanti pulang ke rumah Bapa, ya. Bapa di mana rumahnya? Di alam mau dong, Bapa iblis. Di surga nggak ada Bapa kok, apalagi rumahnya. Bapaknya aja nggak ada, apalagi rumahnya, yang katanya rumahnya Spanyol, separuh nyolong. Ya nggak ada Bapa di surga, apalagi rumahnya, ya. Kalian ditipu itu, puluhan tahun ditipu, ya. Jadi Allah-alahan segitiga model baru itu kayak gini ya. Oke, padat, singkat, dan clear, Bapak Ibu Saudara. Demi kemurahan Allah, Indonesia, kekristenan di Indonesia sudah mengerti bahwa Allah itu esa, juru selamat, Tuhan itu punya nama Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25, bukan dari kemarin sore, tapi dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Beda dengan Bapa iblismu, yang baru muncul Lukas 2 ayat 49, berakhir Wahyu 3 ayat 21, umurnya cuma 53 tahun. Allah macam apa? Allah kok mogok tengah jalan, ya toh? Yaitu Bapa iblis, Allah dari segitiga itu, mogok tengah jalan. Ya, mulai Yesus umur 12 sampai tahun 65, ya. Tetapi kalau Yesus Kristus Allah yang benar itu Allah segala masa.
Alfa Omega, dari Alfa sebelum segala sesuatu ada, Allah itu sudah Yesus. Omega, segala sesuatu berakhir, tetap ada Yesus disembah di surga. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.